Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
من يومنا هذا إلى يوم القيامة اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبت لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسل والتوبة النصر والصلاح والجسر والروح. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وانصرنا رحمتك وزكنا مناصينا يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wa ba'du, ayol hadirin jamaah bahagia, para asatidzah, para guru, para hujat, genap pengurus DKM Masjid Nurul Amal bahagia. Bersyukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan pada kita sekalian, sehingga dari nikmat firman tersebut mampu menggerakkan langkah kita, membuatkan mereka kita hadir dalam satu majelis ilmi. Mudah-mudahan hadir, bertemu dan bertemunya kita akan menjadikan salah satu sebab rahmat, maghfirah, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam ma'asalam semoga bercurah kepada kecilan kita, baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah menjalankan syariatnya dan selalu mengharapkan syafaatul husna di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini kajian kita berkaitan dengan tafakkur masuki awal tahun miladiah. Ada tafakkur, ada tazakkur, ada tafahum, yang semuanya punya arti yang amat sangat berbeda satu sama lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadis dari Imam Tirmidzi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila li ba'di wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai, cerdik, pintar adalah orang yang senantiasa menghisap dirinya, menghitung dirinya, kemudian dia beramal, berbuat baik untuk bekal hari esok. Ini orang-orang yang berpikir, orang-orang yang cerdik, kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi menghitung, menghisap itu maknanya muhasabah, yang punya arti mengkoreksi, mengevaluasi amaliyah perbuatan kita, aktivitas kita yang telah kita kerjakan, kita laksanakan. Kemudian kita berencana amaliyah perbuatan apa yang kita akan kerjakan. Itulah hakikat muhasabah. Kemudian yang kedua, wa amila lima ba'dal maut, dan berbuat, beramal untuk sesudah mati, itu sebagai bekal. Tuan jumhuri ulama berkata, dari sebagian ulama berkata, anna fikrata ala khamsati awjuh. Sesungguhnya berpikir itu ada 5 macam, 5 wajah. Yang pertama adalah fikratun fi ayatillah, berpikir di dalam tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yatawalladu minha at-tauhidu wal yakin, akan melahirkan, menemukan sifat tauhid, sifat keesaan Allah, dan sifat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana contohnya berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran banyak sekali ada bagian-bagian ayat yang konsentrasinya, orientasinya dengan akal, berpikir. Atau dikatakan ayatul ulil albab, ada apalah ta'qilun, apalah tatafakkarun, tidak kamu berakal, tidaklah kamu berpikir. Contoh 2 ayat saja. Dalam surah Al-Baqarah ada ayat yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mimma fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrihi riyahi was-sabi musakhkhari bainas samai wal ard la ayatil liqaumin yaqilun. Ujungnya la ayatil yaumi yaqilun, la ayatil liqaumin yaqilun. Dan ini menjadikan tanda buat orang-orang yang punya akal. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang dan kapal perahu dengan muatannya mengikuti jalannya di atas air, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hujan. Sekarang hujan terus ya, mulai Januari menurunkan hujan. Fa'ahya bil ardi ba'da mautiha, dan dari hujan inilah akan tumbuh yang tadinya mati, maksudnya tanaman dan sebagainya mati bisa tumbuh sebabkan air hujan. Wabasamin bunga, wabasaminha pintu lidabah. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fahya bil ardi ba'da mautiha wabasa. Oh itu, saya lupa. Mana tadi? Wa ma anzalallahu tadi benar. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fahya bil ardi ba'da mautiha wabasa minha min kulli dabbah. Dari benih-benih itu Allah tebarkan dabbah ini binatang. Ya. Wa tasrihi riyahi was-sabi musakhrin as-sama'i wal ard. Dan awan serta angin itu dikuasai ya, langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. La ayatil liqaumin yaqilun. Dan ini merupakan bukti tanda-tanda bagi orang-orang berpikir. Atau di ayat lain di dalam surat Al-Imran ayat 190 ada ujung kalimat la ayatil liqaumin yaqilun, la ayatil ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu menjadikan tanda bukti buat orang-orang yang punya akal. Siapa mereka itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim. Itu orang-orang yang ingat kepada Allah ketika berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan membaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan dia berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ya. Saya mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang kamu ciptakan tidak akan sia-sia. Ini bukti bahwasanya orang-orang antara tafakkur dengan tadzakkur, antara berpikir dengan berzikir. Oleh karena itu kata ulama, tafakkur tidak akan berhasil kecuali dengan mendawamkan zikir. Ya. Ada bahasa seorang ulama Khalil Rashid mengatakan la yahsulul tafakkaru illa bi mudawamati dzikri lisan ma'a huduril qalbi. La yahsulul tafakkaru, ya. Berpikir tafakkur tidak akan berhasil illa kecuali bi mudawamati dzikri lisan, kecuali dengan mendawamkan terus menerus dengan zikir lisan ma'huduril qalbi, tapi disertai dengan hatinya, hudur hadap, ya.
hatta tamakkana dzikru fi qalbi, sehingga memungkinkan luasnya hatinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara bahasa kan zikirnya sekata zakar, menyebut nama Allah, mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan lisan sebutannya ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah sebutan. Tapi ingatan kita Allah maha suci, ya, dari sifat-sifat kekurangan dan sebagainya. Karena menunjukkan bahasanya tafakur tidak akan berhasil kecuali dengan zikir lisan yang diiringi dengan hudurul qalbi, dengan hati yang hadir, ya, bukan sekedar nama tanpa makna. Berzikir tapi tidak ada asar, tidak ada bekas, ya. Mengucapkan astagfirullahaladzim, saya minta ampun kepada Allah. Di sholat zikirnya istighfar, keluar dari masjid maksiat, kan zikirnya kan gitu kan. Astagfirullah, naik motor lihat jam bohai, astagfirullah lagi, astagfirullah, ya. Tapi matanya melotot gitu kan. Dosa nggak gitu loh? Pak RW dosa nggak gitu? Pak RW naik motor nih, lampu merah di depan, motor yang tinggi tuh, motor yang model sekarang yang 700 juta, Ducati tuh, 700 juta Ducati tuh. Nah begitu, boncengan cewek lagi, ya Allah, pakai kaos merecet gitu kan di depan, dilihat di depan kalau salah. Dosa nggak tuh kira-kira gitu? Dosa. Kata ulama tergantung niat. Bisa nggak orang? Bisa. Ya. Gambarnya semacam ini, ketika kita di daerah pedalaman, di gunung gitu, ada air terjun gitu. Ketika terjun ada, orang persepsinya pandangan berbeda. Ketika seorang dokter mengatakan, wah ini air ini steril gitu, ya artinya sterilnya artinya nggak ada kuman ya, bukan gitu, boleh diminum. Kamu kan gitu, ya minum itu nggak kena penyakit ya, steril. Tapi ahli fikih mengatakan tohirun, nah suci kan boleh dong berwudu, kan pandangan berbeda. Begitu juga dengan seseorang itu Pak RW, pandangannya beda. Ya, tolong astagfirullah. Ya Allah ciptakan wanita kok macam-macam ini kan. Tapi yang jadi masalah bisa nggak begitu? Ya, paling bisa beda memang di rumah. Nah itu masalahnya. Itu kadang-kadang itu. Tapi kenapa? Boleh ketika dosa ya hancurkan dengan istighfar. Apalagi kita melihatnya dia sengaja. Nanti pas melihat istighfar langsung mata kita alihkan. Jangan sambil ngotot, itu yang ngambek tuh. Katanya tanggunglah dosa-dosa juga, itu masalahnya. Tanggung di dosa-dosa juga gitu. Yang berkaitan dengan masalah itu zikir. Jadi nama tanpa makna. Tapi kalau zikir yang huruf qalbi, ya, makanya lisannya berzikir, hatinya ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu katakan ketika tafakur tidak akan berhasil tanpa diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang waqala ba'dul arifin, berkata sebagian orang arif. Minggu yang lalu kita bicara arifinnya ada orang yang ahli ma'rifat ya. Dia mengatakan al-fikratu sirajul qalbi. Tafakkur itu berpikir merupakan pelita hati. Fa idza dahabat, maka apabila hati pelita itu hilang, lenyap, fala idha'atalahu, maka tidak ada lagi penerangan. Kalau hatinya itu tidak ada dari tafakkur tadi, hatinya udah nggak ada penerangnya. Kalau hati nggak penerang, itu bisa qaswatul qalbi, hatinya menjadi keras, qalbul mayyit, hatinya menjadi mati, ya. Katakan ya, orang yang keras, ya. Jadi banyak sekali dampak-dampak negatif semacam itu. Padahal hati ini merupakan salah satu sumber yang menjadikan komando semua anggota badan kita. Ya, anggota badan ini kan komandonya dari hati. Kalau hatinya udah rusak, ya, hatinya keras, itu maka yang terjadi reaksinya tadi, afal perbuatan kita pasti sesuai dengan keinginan hati tadi. Maka apabila berpikir tadi, maka perlunya ketika Allah menciptakan manusia sempurna baik jasadianya
artinya seluruh anggota badan kita ini ada potensi apa? Mata, Allah berikan potensi untuk memandang, karena mata ini jendela hati, ada telinga dan sebagainya. Dan Allah juga sempurnakan batinnya kita, ada hati, ada akal tadi sebagai kuwatun ruhiyah. Bila mati ini Allah ciptakan lagi an-nafsu, keinginan manusia. Nah, disinilah kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sempurna, manusia punya kelemahan. Khalaqal insanu dha'ifa. Walaupun sempurna, manusia punya kelemahan. Jasad tadi punya kelemahan. Ya. Kita jalan di bawah derasnya hujan, pulang aja, tiba-tiba nggak tahan, sakit, meriang. Karena lemahnya kita. Banyak makhluk selain manusia yang mereka bisa berlari-lari di bawah derasnya air hujan tanpa benang selembar pun yang menutupinya, mereka kuat. Nah, kita kadang-kadang nggak kuat. Kalau mudah-mudahan saya ini umur begini, kena dikit aja udah. Kalau rumah ada GPU lagi. Ya, orang tidur sih minyak wangi, ini minyak GPU. Artinya apa? Kelemahan jasad kita. Tapi manusia punya akal. Bagaimana menutupi kelemahan-kelemahan itu? Adanya apa? Adanya akal untuk berpikir. Begitu juga hati manusia lemah. Ya. Maka dikatakan hati ini ada dua kekuatan. Ya. Antara kekuatan fujur yang dimotori oleh syaitan, iblis laknatullah, ada kekuatan iman. Maka dia surah Asy-Syamsi katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan hati ini berpotensi untuk berbuat fujur. Fujur ini bahasa kita durhaka. Dan takwa. Nanti dua ini lain sponsornya. Kalau fujur ini pasti bisikan-bisikan iblis laknatullah. Sedangkan untuk takwa bisikan-bisikan iman. Dua kekuatan ini setiap hari berperang. Mana yang lebih dominan, yang lebih kuat? Nah, maka perbuatan itu yang tuh. Kalau dia perbuatan baik, berarti kekuatan iman yang lebih kuat daripada kekuatan setan tadi. Ya, maka dikatakan asy-syaitanu jasimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu bersarang di hati manusia. Fa idza saha wa ghafala, apabila manusia lupa lalai, waswasa, mudah sekali berikan bisikan-bisikan sehingga timbul kita was-was, ya kan? Ada masalah apa, kerjakan, jangan. Wah, enggak dosa, ya kata setan. Kata iman dosa, berperang tuh. Ya, kerjakan enggak. Sama waktu kita sekolah itu A, B itu kan. Jadi apa? Kalau setan lebih dominan, ya pasti mengikuti langkah setan. Ya. Tapi faiza zakarullah ta'ala, dan apabila diingat kepada Allah, artinya merupakan godaan setan. Tidak masuk Quran dan Al-Quran, Allah melarang kita melakukan. Nabi melarang kita. Nah, maka kita ingat kepada Allah, kita tinggalkan. Maka ketiga faiza zakarullah ta'ala khonasa, setan itu lari. Tapi balik lagi, ya, melihat tadi hati ini mana, hati ini, ya, lemahnya di mana gitu kan. Maka ada namanya hisnun, ya, hisnun ini benteng, zikrullah, ya, merupakan hisnun disyayatin, zikir kepada Allah bukan benteng daripada godaan syaitan. Jadi antara tafakur, tadakur, ya, itu harus ada korelasinya. Nah, maka katakan tadi bahasanya berpikir itu merupakan perintah hati. Maka apabila hilang perintah hati tadi wala idha'atalahu, maka tidak ada penerang lagi, ya. Ini bahasa kita gelap. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat lain Nabi kita Muhammad SAW amat sangat memperhatikan tentang berpikir. Sampai-sampai diberikan giroh semangat, pahala yang begitu besar ketika berpikir, ya. Tafakkaru sa'atin, berpikir 1 jam. 1 jam tidak lama, ya. Ya, sekarang kita maghrib dengan isya itu, ya, interval waktunya sekitar 7-80 menit dan 78, potong azan, sholat bagaimana, kurang lebih lah. Kita ngaji sampai isya paling-paling 55 menit, ya. Berpikir 1 jam, kata Nabi kita Muhammad SAW, khairun min ibadati sittina sana, itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Luar biasa, 1 jam. Nah, maka kita ambil bagian macam ini. Berpikir banyak, dan majelis ilmi termasuk bagian berpikir kita.
Ya, berpikir tentang hukum-hukum Allah, berpikir tentang ibadah, agar dengan ilmu ini menyempurnakan daripada ibadah-ibadah kita. Ini kata Nabi, berpikir 1 jam itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Wa qala Syekh Al-Hanafi, berkata Syekh Hanafi, at-tafakkaru fi masmu'atillahi ta'ala. Jadi makna berpikir itu banyak katakan, ya. Banyaknya bagaimana? Yaitu berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah seperti tadi, ya. Wallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan di antara barang keduanya, termasuk kita semua. Itu menunjukkan tentang ciptaan-ciptaan Allah ini, ya, akan yatawalladu minha at-tauhid wal yakin, akan melahirkan, menumbuhkan sifat kita esa kepada Allah, sifat iman kepada Allah, ya. Karena tidak ada mungkin namanya makhluk yang bisa menciptakan langit yang begitu luasnya dan bumi luasnya. Langit tidak ada pancangnya, tidak ada tiangnya. Masjidul Amal yang kecil tiangnya berapa? Berapa? Kecil. Itu menunjukkan bahasanya pasti ada perintah. Nah, disitu akan tumbuh, ya, bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yakin, dan yakin bahasanya kita makhluk, Allah adalah Khaliq, Maha Pencipta, Allah adalah pencipta kita. Ini satu bagian tentang berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah. Atau berpikir wa fi sakratul maut. Nah, berpikir juga tentang sakratul maut juga untuk mengantarkan yatawallu minha at-tauhid wal yakin, ya, akan menumbuhkan sifat keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jalur bahagia, sebelum lanjut mungkin ada yang bertanyakan. Sebelum kita bicara tentang sedikit Israqatul Maut, ya, Israqatul Maut, tentang Israqatul Maut, silakan, mungkin ada yang bertanyakan tentang materi ini ataupun yang lain. Ya, silakan Mas Eko. Ada beberapa pertanyaan masalah wudhu. Apa dari wudhu kita 3 kali itu apakah baik itu di tangan, di kaki, di segala macam itu 3 kali itu membantu itu 3 kali dalam satu usapan atau kanan dulu sekali lalu kiri atau gimana pakai? Pertama. Yang kedua, untuk masbuk itu apakah kita kalau posisi imam sudah dalam posisi imam itu sedang tahiyat awal, datang jamaah baru, dia langsung melakukan takbiratul ihram dulu atau langsung mengikuti imam untuk tahiyat. Yang ketiga, boleh itu pakai. Ya nggak apa-apa, sekalian. Harusnya ganjil, jangan itu. Yang ketiga lupa. Tidak ingat. Ganap. Ya, berwudu itu berurutan, ya. Setelah tamarrah 3 kali. Yang berurutan ini 3 kalinya itu selesaikan dulu. Ya, kanan selesai 3 kali, baru kiri selesai 3 kali urutannya. Bukan seperti anak-anak kecil, kalau anak-anak kan suka gitu. Ini selesai 1, kemudian 2, 3 gitu. 1 dulu. Selesaikan 1 selesai, baru yang sebelah kiri. Itu urutannya semacam itu. Kemudian masbuk artinya orang yang terlambat dalam melaksanakan sholat berjamaah. Kalau kita menjumpai jadi orang masbuk, ya, kita langsung takbir, tapi pertama masukkan niat dulu, ya. Ketika niat, kan sholat dimulai dengan takbir, ya. Katakan as-sholat di syar'i, artinya af'alum perbuatan, perkataan
yang dimulai dengan takbir atau ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau kita masuk tetap takbir. Setelah takbir sesuai dengan keadaan imam. Kalau imam sujud, kita ikut sujud. Tapi takbir dulu kan, karena kita takbir. Kalau imam dalam keadaan sujud, kita sujud, berarti kita satu rakaat tertinggal. Ya. Kalau kita jumpai pas rakaat ketiga, ya kita ketika takbir itu kita belum mendapatkan rakaat. Tapi kalau imam dalam keadaan ruku, ya kemudian kita ikut ruku, sebelum imam i'tidal, kita kebagian satu rakaat, nanti masih. Ya. Dalam posisi tadi, seperti sholat isya, kita terlambat awal nih masuknya nih. Ya. Imam membaca surat, habis surat selesai, kemudian takbir, ruku, kita baru datang, niat saja. Dan niat takbir, kemudian langsung kita habis takbir ruku. Nah ketika posisi imam masuk ruku, kita masih mendapatkan satu rakaat tadi. Tetap berjamaah, cuma nanti nilainya kan berkurang. Kenapa? Karena berbeda dengan takbiratul awal daripada takbiratul awal. Begitu ya. Tapi kalau misalnya imam udah tidak, kita baru masuk, tiba-tiba ya berbarengan gitu ya. Kita baru begini, imam udah begini kan. Itu kita udah satu rakaat tertinggal. Oleh itu kita lewat daripada takbiratul ihram. Ya. Jadi tanpa harus takbiratul ihram Pak. Jadi langsung Allahu Akbar, langsung posisi langsung imam tahiyat aja. Tanpa dekat dulu gitu. Dan pertama kita awal takbiratul ihram. Kan niat nih. Kan niat misalnya ya kalau kita pakai talafut ya sholli fatamati salat Allah niat kan masuk takbir itu kan masuk niat. Kalau kita nggak masuk niat nggak sah masuknya. Kan niat qasdu syai' tarina bi fi'li. Ya, kita sholat apa nih? Maghrib 3 rakaat, posisi kita apa? Jadi makmum ya Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu selesai gitu kan? Kan Allahu Akbar. Kemudian kita rukuk Allahu Akbar lagi. Kalau bisa dalam keadaan ruku atau sujud Allahu Akbar lagi. Tetap karena takbiratul ihram itu merupakan bagian di awal. Masukkan niatnya ada di dalam takbiratul ihram tadi. Gitu. Kejadian sama saya pribadi pakai, jadi di samping saya itu ketika mau udah tahiyat, ya, samping saya itu langsung Allahu Akbar langsung duduk, nggak ihram dulu, nggak dulu langsung duduk. Jika udah takbiratul ihram, ikutin duduk memang. Ikuti, tapi lihat takbiratul ihram dong. Kan merupakan rukun itu kan. Dalam kan niat kan, niatnya ada niatnya posisi niat di mana? Endal takbiratul ihram. Ya, ketika kita beriringnya dengan takbiratul ihram. Takbir awal tadi. Kalau nggak takbiratul ihram nggak ada niat dong. Nanti niatnya di mana? Karena pertama merupakan bagian rukun ada niat. Tanpa niat sholat ya nggak jadi nggak sah sholatnya kan. Kan ada rukun 13 ya, ada mata 13, ada yang tinggi kadang-kadang berbeda, ada yang 17, pada hakikatnya sama, ya, antara 17-13 itu sama, ya cuma dirangkum saja berkaitan dengan masalah rukun-rukun tadi. Jadi tetap takbiratul itu kan ada di dalam kaitannya masalah apa rukun daripada rukun niat tadi. Saya bacakan ya. Akan musola sama niat asyata rukanannya dia lagi nih. Ada mengatakan rukun sholat itu ada 18, lepas dah ada 18, 17. Tapi yang pertama an-niyatu, ya yang pertama adanya niat. Di mana an-niyatu? An-niyatu bi qalbi, niatnya itu ada di hati. Kapan mulai niat? Endal takbiratul ihram, beriringan dengan takbiratul ihram. Ya. Kalau takbiratul ihram tanpa dengan niat, berarti nggak ada niat untuk sholat. Sedangkan sesuatu perbuatan dimulai dengan niat. Jadi kalau ada niat maka tidak sah sholatnya tadi. Gitu ya? Ya. Ya Pak. Waalaikumsalam. Ustaz, izin kami saya berharap dapat mendapatkan tanggapan Bapak tentang apa yang ada dalam pikiran kami tentang dua hal berpikir dan
zikir. Kami berpandangan bahwa dua hal itu adalah hal yang berbeda, tetapi bahwa antara zikir dan berpikir itu dua hal yang sangat berkaitan. Antara berpikir juga terkait dengan zikir, zikir itu sendiri juga sangat terkait dengan berpikir. Artinya bagaimanapun untuk mendapatkan orang itu menjadi beriman karena mengingat atas zikir itu tanpa didasari dengan fikir, maka kami berkesimpulan masih ada kekosongan. Artinya kematangan dari iman mungkin masih bisa dibilang kesempurnaannya kurang. Sebaliknya, bagaimana seorang yang berpikir baik tetapi tanpa didasari dengan keimanan yang diperoleh dari zikirnya atau keingatannya yang bersangkutan umat manusia, maka itu juga sepertinya sia-sia, bahkan mungkin bisa berdampak pada output dari berpikir itu menjadi tindak tanduk atau ucapan atau sikap perilaku yang bersifat negatif. Ini tentang pendapat kami, ya. Apa sebetulnya, seperti apa sebetulnya kedudukan antara berpikir dan berpikir? Iya. Tadi kan di awal, di awal sudah dijelaskan bahwasanya la yahsulu tafakkaru illa bimudawamati dzikril lisan ma'mudul qalbi. Berpikir itu tidak akan berhasil tanpa diiringi dengan memudawamakan terus-menerus istimror dengan zikir lisan yang dimasuki atau dengan kehadiran hati, sehingga hatta tamakkana zikru fi qalbi, sehingga hati luas untuk berzikir. Jadi gini, hal-hal yang bersifat hati ini kan berkaitan dengan keimanan, ya. Artinya ada kalanya akal ini, berpikir ini, akal atau berpikir akal ini tidak mampu menembus pada hal-hal yang mungkin bahasa orang-orang ini, bahasa bacanya orang-orang yang sesuatu yang transdental, artinya di luar jangkauan akal. Itu laboratoriumnya akal nggak bisa mampu, yang berfungsi pasti hati, ya. Sebagaimana tadi kaitannya, ya. Sehingga seperti Ibnu Rushdi, Ibnu Khaldun mengatakan, bukan berarti akal kita ini tidak dipercaya. Contoh, apabila nih ada neraca timbangan yang dia bisa mampu menimbang 1 ton, maka ketika ada beban yang di bawah 1 ton dia bisa, tapi ketika melebihi 1 ton pasti jebol timbangan itu. Bukan berarti akal, bukan berarti timbangan itu tidak percaya karena tidak mampu. Nah, begitulah akal manusia, kalau tidak mampu semacam itu, maka peranan hati, ya, sudah barang tentu hati ini pasti mendapatkan hidayah yang bisa percayai, karena masalah keimanan tidak lepas daripada hidayah Allah, ya. Itu satu berkaitan dengan itu. Berarti pun pikir dia itu hebat, semuanya pintar, tapi kalau tidak ada keimanan tadi nggak bisa gitu, tidak. Jadi tidak bisa mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bisa dengan berpikir ini bisa menjadikan jalan untuk bisa dekat kepada Allah. Terus saya ingat Dr. K.L. Mott 1982 itu masuk Islamnya itu gara-gara melihat Quran yang terjemahan di etalase Amerika. Dia dari Toronto, Amerika Serikat, dia ahli embriologi, dan melihat itu surah Az-Zumar, itu dilihat bahwasanya reproduksi manusia itu terjadi dengan 3 kegelapan. Dia beli itu dibaca, ini kok sesuai dengan teori medis kedokteran, bahwasanya manusia di dalam rahim itu 3 kegelapan itu. Ternyata pas dipelajari 3 kegelapan itu ada 3 fase, 40 hari, 40 hari, 40 hari. Ini tidak masuk Islam, dibaca semua Quran, dicari ayat-ayat yang besar masalah reproduksi tentang kejadian manusia. Ya, kalau itu kan sedikit di Quran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dulunya Allah telah mengeluarkan kamu dari perut kamu. Nah, dalam Az-Zumar terangkan. Sedangkan di hadis Nabi sudah ada, gitu kan. Dia tidak belajar hadis, dia pelajari tentang itu 3 kegelapan. Ternyata 3 kegelapan itu adalah kegelapan pertama dalam bentuk nutfah, ya.
Kan dalam hadis diterangkan inna ahadukum yujma'u fi batni ummi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya kamu tersimpan di dalam perut ibu kamu selama 40 hari dalam keadaan nutfah, sperma yang sudah bercampur dengan ovum. Ya, tsumma dzalika misla dzalika alaqah, berkembang lagi 40 hari dalam bentuk darah. Dari sperma ovum 40 hari lagi bentuk darah. Tsumma misla dzalika 40 yawman alaqah. Kemudian berkembang lagi menjadi daging yang sudah menutupi tulang. 40 hari 120 hari. Nah, ini 38 pertama dalam keadaan nutfah. Akhirnya apa? Kemudian dia masuk Islamnya gara-gara itu. Jadi pas dilihat dari akal yang lebih tinggi, kemudian referensinya, sambil dia mengatakan Islam ini nggak mungkin kalau Nabi ini lebih tahu, pasti ini ada sebuah wahyu. Nggak mungkin orang tahu bisa kedalaman perut manusia. Orang melihat manusia kan ada alat mikroskop. Alat mikroskop itu ditemukan abad 15 akhir. Plasenta abad 17. Mana tahu manusia. Ini pasti wahyu Allah. Akhirnya pendekatan itu dengan pikir itu akhirnya masuk dalam Islam. Nah, sebelum masuk Islam bahkan dia menghitankan, dia baca tentang masalah kebersihan sebelum masuk Islam, tentang sunat, ya, tentang sunat kebersihan. Dari 200 orang tadi hampir 30% masuk Islam. Dia menyatakan khitan ini ajaran Islam, tapi ambillah kesuciannya, kebersihan. Coba kalau tidak disunat, ada hasyafat tadi, itu kalau dia koitus ke istri, itu tertinggal, itu menimbulkan kanker rahim. Hari potong kan depannya kan. Kalau kakak kan menyimpan di sini, ya, bentuk yang putih-putih itu Pak, masuk Islam. Nah, artinya dengan pikir ini pendekatan dia kepada Allah. Ini satu. Tapi kembali kalau berkaitan dengan masalah yang tadi, ternyata nggak mungkin akalnya mampu. Jangan jauh-jauh masalah yang gaib aja kalau nggak akan berpikir. Yang berbisa Pak, hati yang meyakinkan kan. Ya maka kata innal yakina wal imanu kullu. Yakin itu merupakan kumpulan-kumpulan iman, puncaknya iman itu yakin. Tapi kalau bilang tadi iman tadi kembali kepada laboratorium Allah memberikan hidayah yang sulit. Makanya tadi ya, ketika akal pun berperang begitu hebatnya, tanpa dengan tunjang iman, kita akan nggak jadi manusia baik. Pintar dalam berbagai macam disiplin ilmu, tapi tidak ada keimanan, ya nggak akan baik. Ya seorang dokter pintar, tapi kalau nggak ada imannya, dia akan menjadi perbuatan negatif dari karya dia dan ilmu dia. Jadi maka dikatakan tidak, tadi katakan la yahsulul tafakkaru illa bimudawamati zikril lisan. Maka tafakkur tadi tidak akan berhasil tuh, ya. Kecuali dengan zikir lisan ma'huduril qalbi, diiringi dengan hati. Dia berhasil semacam itu. Tapi pada dasarnya akal ini penunjang dia untuk membuktikan. Maka ketika ada pembuktian, nah baru akal yang berperan, bukan hati lagi, tapi akal berperan untuk membutuhkan kebenaran Allah, ya, tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu ya Pak. Wa fi sakratul maut, dan juga berpikir tentang sakratul maut. Sakratul maut ini artinya orang dalam keadaan tadi, ya, tentang yang tadi. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu malaikat maut itu Nabi setiap harinya itu memandang kita ini 70 kali. Mungkin bahasa kita kalau malaikat memandang belum waktunya, malaikat balik lagi gitu kan. Setiap hari Pak, ya, setiap hari. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna malakal mauti yang zurufi wujud ibad. Sesungguhnya malaikat maut itu memandang seorang hamba tadi fi kulli yaumin, setiap harinya 70 marrah, itu 70 kali. Wa idza dhahikal abdu alladzi bu'itsa ilaihi, maka kata malaikat apabila dia dhahika ini arti tertawa, menggambarkan orang senang, gembira, bahagia. Maka apabila seorang hamba itu faiza dhahikal abdu, hamba itu gembira atau apa, sementara kata malaikat maut tadi alladzi bu'itsa ilaihi, sedangkan aku diutus untuknya untuk mengambil nyawa tadi. Apa kata malaikat maut tadi? Ya ajaban ibni Adam, ini sungguh aneh manusia ini.
Ya, waitul ilahi la abghadhuha, aku datang diutus untuk mengganggunya. Ini bahasa kita untuk mencabut ruhnya. Ya, wa huwa ma'adzalika yafatu, dia dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang. Bukan berarti kita tidak boleh senang, silakan gembira, tapi hati-hati, jangan kegembiraan tadi, kesenangan tadi menghambat kita, menghalang kita untuk dekat kepada Allah. Kira mau cabut-cabut aja udah senang-senang. Kita lihat video orang tua, bapak dan tua ada dangdut dijoget, pakai batik lagi, ngapain pakai batik? Tapi batiknya kayak joget nih. Ternyata meninggal, ternyata dari joget itu untuk badan dia lah, dan sakaratul maut, dicabut nyawanya tuh. Ya Allah, meninggalin, naudzubillah min joget. Hati-hati tuh, Pak RW, kalau nyawer. Lagi nyawer tuh tuh. Bukan beliau senang, dia nggak tahu kapan mereka datang. Pas lagi nyawer tuh, makanya kan kita disuruh ihtiyat, hati-hati. Kenapa kita lepas ataupun hati-hati untuk tidak membuat maksiat? Khawatirnya ketika maksiat malaikat pokoknya nyambut. Macam itu. Ya bisa jadi gitu. Jadi tiba-tiba malaikat nyambut. Ya. Tidak sedikit banyak orang tidur langsung bangun-bangun dalam barzakh. Ya. Kan tidur kan langsung bisa. Nanti bisa baca surah Az-Zumar ayat 42. Ya. Allah menggenggam nyawa seorang dalam keadaan tidurnya. Kalau belum waktunya, Allah lepas lagi, wa yursilu ilaihi ajal musamma, lepas lagi. Makanya pada hakikatnya ketika tidur nyawa kita digenggam Allah tuh. Kalau waktunya Allah genggam langsung. Makanya Nabi ajarkan supaya kita tidur ada bacaan itu. Ya, dalam kitab Maghribat ada bacanya. Ya, katakan bahasanya man qala khamsan wa ishrina marrah. Siapa orang baca 25 kali tidur ya, baca Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ya Allah, berkahilah saya ketika mati dan berkahilah ketika kami setelah mati. Wa idza mata ala firasih, dan apabila dia meninggal di dalam baringan, ya, Allah taala ajr syahidan, maka Allah berikan meninggalnya seperti orang mati syahid. Ini kejadian semacam itu gitu kan. Pas tiba-tiba tidur meninggal. Maka kenapa kita kalau bangun tidur bacanya apa? Kalau bangun tidur baca apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, kan gitu. Ya, segala puji Begawan telah menghidupkan saya dari mati kan. Itu mati sementara bahasanya, tapi memang digenggam itu kan. Tuh, ya. Maka kata Nabi, baca ini mau tidur. Kan mau tidur bacanya banyak ya. Ya, baca tasbih 33, kemudian alhamdulillah 33, takbir 34 gitu kan. Baca ayat kursi, ya. Baru baca tadi boleh 25, baru baca bismillahirrahmanirrahim. Itu seandainya meninggal, kata Nabi, dia mendapatkan mati dalam keadaan syahid. Terus sebagai tabaruk kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Kalau ibadah hafal kan? Hafal kan Pak Ewe? Ya. Kalau hafal rumah saya aja. Apa? Pak Ewe kok nggak apa? SMS itu. Pak Ustadz, Pak Guru tolong nih. Amalan Rajab udah Rajab. Pinter dia, belum nanya dulu jadi tahu dia amalan Rajab dibaca tadi Ustadz tadi. Rabbil Alhamdulillah baca amalan Rajab. Ya nggak apa-apa ya, memanfaatkan teknologi ya. Ini saya PRW lagi di pulau lagi. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin Muhammad wa ala alihi Muhammad wa alimna ma jahilna alimna wa nafi'a wa sababa lima firati dzunubina wa madina min indik wa alaina min fadlik wa ans'alaina rahmatik wa ans'alaina min barakatik wa bisnari wa sa'afik wa afiyatik fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.